Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak Bapak kelas 6. Baik, untuk pembelajaran hari ini Al-Quran Hadis kelas 6 dengan materi hadis tentang amal saleh. Ya, baik. Sebelumnya Bapak menjelaskan tentang hadis amal soleh, terlebih dulu kita memulai dengan pembelajaran ini dengan kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dulu untuk kalian untuk membuka buku paketnya ya, buku paketnya pelajaran kelima di halaman 85 ya, di kelas 6 buku Al-Quran Hadis. Hadis tentang amal soleh ya. Sebelum Bapak bacakan sedikit, Bapak memberikan pengantar. Hadis tentang amal soleh sangat besar manfaatnya. Barang siapa yang beramal soleh akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, hendaknya kita selalu beramal soleh. Beramal soleh harus dilandasi dengan keikhlasan. Beramal tidak dengan keikhlasan akan sia-sia. Suatu amalan yang pahala senantiasa mengalir kepada pelaku sampai akhir hayat, sekalipun disebut dengan amal jariah. Di antara amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Misalnya seorang guru yang mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada muridnya, maka selama murid tersebut dapat membaca Al-Quran, guru tersebut akan mendapatkan pahala. Baik, hadis tentang amal saleh akan Bapak bacakan sedikit tadi pengantar. Hadis tentang amal soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ijamata banu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, meridai Allah daripadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijamata benu adama, apabila mata meninggal atau pulang ya atau manusia meninggal ya, apabila meninggal ibnu Adam, manusia ya, gitu ya. Apabila ya, ini secara harfiah ya, Bapak secara satu persatu. Inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Yang pertama shadaqatin jariyah, yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat baginya, atau yang ketiga awaladin sholihin yad'ulah, yaitu anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Rahwal Muslim ya. Baik, selanjutnya ini terjemah secara di dalam secara buku paket ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang manusia ya, Adama itu manusia ya, anak Adam telah meninggal, mata tadi, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim ya. Sekarang selanjutnya kandungannya. Bukan mufradat ya. Mufradat. Qala berkata, ija apabila mati ibnu Adam, anak manusia, yang qata'a terputuslah salasin, 3 yuntafa'u bermanfaat, waladin anak yada'u mendoakan. Selanjutnya lagi, isi kandungan hadis tentang amal saleh. Apabila manusia telah meninggal, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang pertama adalah tadi sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah memberikan harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus
dengan niat ikhlas karena Allah. Contoh misalnya kalian ada suatu saat nanti mempunyai rezeki, artinya berupa tanah, kalian wakafkan atau kalian sedekahkan atau kalian hibahkan tanah kalian untuk membangun masjid. Selama masjid itu berdiri dan dibangun, dipakai, maka pahalanya akan terus mengalir kepada sang pemberi, kepada orang yang bersedekah, ya. Syarat-syarat sedekah jariah nih tadi, niatnya yang ikhlas, ya, artinya ikhlas tanpa ada imbil atau harapan di balik sedekah itu, ya, termasuk tadi, ya, atau menyumbang bangunan sekolah misalnya, kan, selama sekolah itu dipakai itu termasuk sedekah jariah, ya. Jadi sedekah jariah tadi niat yang ikhlas berupa barang atau benda yang awet dan tahan lama, ya. Atau jembatan, membangun jembatan, kita menyumbang kayunya kah atau menyumbang uangnya, selama itu uang dipakai untuk jembatan, untuk jalan umum, semasa itu masih dipakai akan mengalir terus. Barang atau benda mempunyai manfaat untuk kepentingan umum. Nah, artinya dipakai untuk kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Barang atau bendanya dimanfaatkan untuk kebaikan, ya otomatis semuanya kalau selama itu dipakai untuk kebaikan, insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Pada dasarnya setiap manusia yang diperintahkan untuk bersedekah tidak harus dilakukan dalam bentuk materi atau harta benda. Sedekah dapat dilakukan dalam bentuk tenaga atau perbuatan, ya. Contoh bagi orang yang tidak mampu membangun masjid, dia membantu dengan tenaga. Kalau dia masih dalam semasa masjid itu masih dipakai karena bekas jerih payahnya membantu membangun masjid dengan ikhlas, pahalanya juga dapat mengalir, ya, kepada orang yang membantu membangun masjid. Selanjutnya lagi, yang kedua, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Syaratnya ilmu yang bermanfaat diamalkan, diajarkan kepada orang lain, ilmunya bermanfaat dalam kehidupan, ilmunya tidak bertentangan dengan agama. Contoh, kalian sekolah di sini nanti sampai tamat, ya, bisa membaca, bisa mengaji. Tatkala kalian sudah dewasa, kalian mengajarkan kepada orang belajar mengaji, ya, satu huruf saja bisa, ya, selama itu dia dipakai, diamalkan orang itu, maka itu akan terus mengalir, ya. Ya, seperti yang Bapak pengantar tadi, ya, seorang guru yang mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada muridnya, akan selama murid tersebut dapat membaca Al-Quran, guru tersebut akan mendapat pahala, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ya. Karena kalau sudah bermanfaat, ya, insya Allah akan mengangkat derajatnya bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang yang berilmu akan mampu menangkap ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ia pun akan mengakui kekuasaan Allah. Orang yang mampu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan menjadi dirinya untuk tunduk dan merasa kecil di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Di antara hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendakinya Allah dengan baik, dia akan memberikan kepahaman ilmu kepadanya mengenai masalah agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Muawiyah. Orang yang mau mengajarkan ilmu akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ilmu itu bisa masih dimanfaatkan orang, ia akan tetap mendapat pahala walaupun telah meninggal dunia. Misalnya mengajar atau mengarang sebuah buku atau kitab, selanjutnya dipakai orang banyak, selama buku itu masih dibaca dan dimanfaatkan orang, ia akan mendapatkan pahala, ya, termasuk tadi mengajar, selain mengajarkan ilmu Al-Qur'an atau membuat suatu buku buku agama, ya, dan selama itu dipakai, ya, dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, ya, itu akan mengalir pahalanya, baik ilmu agama ataupun ilmu umum. Selanjutnya,
Yang ketiga, isi kandung hadis tentang amal saleh adalah anak soleh, yaitu anak yang taat beribadah, berbuat baik pada orang tua dan sesama, dan senantiasa mendoakan orang tua ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal. Di antara ciri anak soleh, yang pertama berbakti kepada orang tua, itu tadi mendoakan nih, ya, baik masa hidup sudah hidup ataupun sudah meninggal. Memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada orang tua, apalagi setelah mereka lanjut usia, ya artinya memelihara orang tua, ya, memberikan selain memelihara, menjaga, karena sudah orang tuanya sudah lanjut usia, ya. Yang ketiga, bermuka manis dan tidak membentak atau berkata kasar kepada orang tua. Nah, ini juga sangat penting. Tatkala kalian di rumah disuruh orang tuanya, anakku sayang, misalnya, atau dipanggil, oh si Ano, misalnya ada namanya, oh si Ani, misalnya, ya, tolong mama ambilkan ini. Nah, kalian lalu Ustadz kalau asik main handphone, misalnya main HP, lalu kalian sambil menggerutu, ya, sambil muka cemburut bilang, mama nih. Nah, itu nggak boleh, sudah berkata kasar, cuma baru bilang nah, atau ya, atau kata mencibir, ya, mama nih, saya terus disuruh. Nah, itu apalagi, ya. Yang ketiga, empat, mendoakan kedua orang tua. Nah, ini termasuk, ya, tadi berbakti. Tadi kalau berbakti itu termasuk mendoakan, termasuk membantu, ya. Sekarang mendoakan, ini didoakan terus nih setiap 5 waktu sholat, ya. Nih, doa anak soleh terhadap orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini paling minimal. Kalau nggak bisa, Pak, boleh bahasa Indonesia dalam hati. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, ya, panjangkan umur kedua orang tuaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sebagaimana orang tuaku memeliharaku. Jadi macam-macam, pokoknya doa yang baik-baik. Boleh pakai bahasa Indonesia, ya, tapi dalam hati, ya. Menyambung silaturahmi dengan saudara atau teman orang tua. Nah, ini penting, misalnya sama tante, paman, nah, kerabat-kerabat orang tua. Yang seterusnya, menjaga nama baik orang tua, yaitu dengan menjaga diri dalam pergaulan. Nah, akhlak kita dijaga, jangan sampai mencoreng nama orang tua atau memberi malu kepada orang tua, ya. Karena kalau kalian misalnya berbuat jahat, misalnya menjadi pencuri, itu anak siapa, atau mengganggu orang, itu suka anaknya siapa, pasti yang dibilang orang tuanya. Tidak mencela orang tua orang lain. Nah, ya, termasuk selain orang tua kita juga orang tua yang lain, ya. Nanti juga itu pasti kembalinya kepada diri kita dan kepada orang tua kita. Melanjutkan kebaikan yang telah diperbuat orang tua. Nah, ini melanjutkan salah satunya. Dan tidak mengikuti keburukan atau kesalahan orang tua. Baik, ya, selanjutnya Rangkuman hadis tentang amal saleh diriwayatkan Imam Muslim dan Abi Hurairah. Semua amal yang dilakukan manusia di dunia akan terputus setelah meninggal dunia kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, pahala yang diperoleh 3 perkara tidak akan terputus meskipun yang bersangkutan sudah meninggal atau mati. Keempat, sedekah jariah adalah sedekah yang bermanfaat bagi banyak orang. Kelima, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Keenam, anak soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Baik, sebelum Bapak akhiri, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan juga termasuk kalian adalah termasuk anak-anak yang saleh. Ciri-ciri anak yang saleh, ya, terutama berbakti kepada orang tua dan mendoakan kepada kedua orang tua. Baik, Bapak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.